innahu yaqulu innaha baqaratun ya safra'un ya faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Sapi yang harus disembelih itu warnanya safra'u faqi', yaitu kuning yang matang, kuning yang tua, yaitu kuning keemasan itu. Apakah kemudian segera ditunaikan? Tidak. Mereka mengatakan, wahai Musa, warna kuning akeh teko Madura ya kuning. Ya. Warna kuningnya bagaimana lagi? Tolong dipertajam lagi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul ardha wa la tasqil harth musallamatun la syata fiha. Maka kemudian Allah menjelaskan sapi yang harus disembelih itu di samping itu adalah enggak tua, enggak muda, warnanya kuning keemasan, maka pastikan bahwa sapi itu adalah tidak pernah digunakan untuk kerja, baik itu untuk membajak tanah, untuk mengairi sawah, mengairi ladang, enggak pernah. Lalu kemudian enggak boleh cacat, enggak boleh belang, mulus warnanya kuning keemasan. Mungkin warnanya kayak gini nih, ya. Sampai mungkin itu bebas, itu warnanya kuning keemasan. Maka untuk mencari hal yang semacam itu susah. Maka hampir mereka Bani Israel itu adalah tidak dapat mengerjakan, hampir aja. Maka kemudian itulah yang terjadi pada umat-umat terdahulu, di mana mereka itu kaget takon pada nabinya. Apakah nggak boleh tanya? Boleh. Tapi kalau sudah dijelasin sudah. Kalau kita nggak tahu harus tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahlinya bila kalian itu tidak tahu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hal yang kemudian apa? Hal yang luar biasa itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda gini. Innallaha qad farada lakum al-hajj fahujju. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, memfardukan kepada kalian untuk berhaji. Fahujju, maka hajilah. Kalau orang tersebut itu melakukan ibadah haji kan, kemudian dia mampu kan gudang selesai. Tetapi kemudian ada seorang sahabat, di mana sahabat ini namanya Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku la'amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasul kami harus berkewajiban haji? Rasul diam enggak? Enggak jawab. Lalu kemudian Aqra' bin Habis bertanya lagi, aku la'amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun kami ini berkewajiban untuk berhaji? Rasul diam. Baru kemudian bertanya untuk kali yang ketiganya, aku la'amin ya Rasul, apakah tiap tahun kami ini berhaji? Maka Rasul mengatakan, lau qultu na'am, sekiranya aku mengatakan ya, la wajabat, maka wajib tiap tahun untuk berhaji. Gimana Pak? Sekarang Pak, kita merasakan Pak susahnya orang berhaji. Kalau dulu di zaman ya tahun 2007 itu Pak ya, 2006 round antri 2006 2007 berangkat, bahkan 2006 kalau kemudian tidak mepet ya 2006 itu berangkat. Saya dulu itu tahun 2008, 2007 saya baru daftar, 2008 berangkat mestinya. Begitu manasik istri saya setelah suntik menginitis diperiksa hamil. Wah, alhamdulillah.
berarti saya harus nunda keberangkatannya tahun 2009. Untuk sekarang gimana Pak? Antrinya ya Allah 30 tahun. 30 tahun. Lalu kemudian apalagi kemudian modelnya Departemen Agama dalam masalah haji kacau balora karuan Pak. Mulai otak bisnisnya itu jalan. Jatahnya 7.000 lebih orang bisnisnya sudah penuh, sudah melunasi, dipending. Ya jelas. Nah, ya kemarin itu jadi. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, "Lau qultu na'am," sekiranya aku mengatakan ya tiap tahun wajib haji, la wajibat, wajib bagi kita untuk berhaji tiap tahun. Kalau sekiranya tiap tahun kita wajib haji, Pak, lamastata'tum, sungguh kalian tidak akan pernah mampu. Lamastata'tum, sungguh kalian tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jadi kita bukan tidak boleh bertanya, tapi yang jelas wis gak usah kakean takut. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah itu mengatakan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ya, kalian itu jangan jangan bertanya la tas'alu an asya'a. Jangan kalian tersebut itu bertanya tentang suatu hal. In tubdalakum, jika kalian itu dijelaskan tasukkum, maka hal itu akan menjadikan sulitnya kalian, akan menjadikan buruknya kalian. In tubdalakum tasukkum. Itu di dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tas'alu an asya'a, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara in tubdalakum tasukkum, jika hal itu dijelaskan pada kalian tasukkum, hal itu akan kemudian menyulitkan kalian, menyusahkan kalian. Ya seperti haji tadi itu Pak, andai kata sama dengan Bani Israel tadi, andai kata Bani Israel begitu diperintah untuk menyembelih sapi, golek sapi, terus ditawar oleh, selesai Pak, tidak sulit. Dan akhirnya kemudian apa? Karena kakek takon, sampai kemudian tibalah keputusan kuning wernone, yoga tuwek, yoga enom, kemudian bukan sapi pekerja. Lah golek sapi yang ngono ku larang Mbak, jebule ya meh ora iso tuku Pak, hampir aja. Ya, jadi bahasa Jawanya ojo rewel, ojo rewel. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang mencintai sesuatu, pertama itu adalah orang yang dicintai itu adalah sering disebut-sebut namanya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita sering kali berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah. Wa dzakarallaha katsira, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Begitu juga orang yang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, ya, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, Allah memberikan salawat kepada nabinya, kemudian para malaikat mendoakan kepada Allah, ya, untuk nabinya mendapatkan salawat. Dan kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian padanya, wasallimu taslima, dan kemudian doakan sebuah kedamaian atas. Bersalawat itu adalah petanda bahwa orang itu pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya apa?
adalah orang pecinta itu adalah selalu memperhatikan apa yang menjadi pesan-pesan orang yang dicintai. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, yaitu sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnat Nabi, yaitu sunnah Nabi. Artinya ketika kita ini akrab dengan Al-Quran, ketika dekat dengan Al-Quran, kita suka membaca, mengangan-angan maknanya, lalu kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan, lalu kemudian kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, mempelajari kitab hadis. Kalau enggak mampu kemudian mempelajari Bukhari, Muslim, katakan paling tidak itu kita ini punya Bulughul Maram, ya itu aja sudah luar biasa. Bulughul Maram itu, yaitu kitab yang berbicara tentang sabda Nabi, tapi kemudian susunannya disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti susunan fikih. Itu adalah Bulughul Maram. Itu luar biasa. Kita membaca itu sampai akhir, lalu kemudian berada di dalamnya itu mengenai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian berbicara tentang bab riqah yang bisa melembutkan hati. Subhanallah, kita khatam Bulughul Maram itu, khatam dan mengaplikasikan, maka sudah yakfi, cukup bagi kita untuk kemudian mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, cinta tidak hanya sekedar diucapkan, tapi cinta itu butuh pembuktian. Barangkali itu yang bisa kita pelajari bersama. Ada pertanyaan? Tidak usah ya. Sabun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.